Ya, Sahabat ya. Amin. Kolab ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang teman-teman yang hadir. Semoga sehat selalu. Di sini kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan yaitu tentang modul yang berjudul pengangguran. Untuk modulnya sudah kita share di grup karena kita ada di fokus, kita bisa lihat di grup dan teman. Oke. Untuk di dalam pembahasan pengangguran kita akan membahas 9 materi, yaitu 1. Masalah pengangguran, kedua, pengangguran berdasarkan penyebabnya, ketiga, jenis pengangguran berdasarkan cirinya, keempat, dampak dari pengangguran, kelima, cara mengatasi pengangguran, keenam, hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah, ketujuh, kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, kedelapan, beberapa tujuan kebijakan pemerintah, kesembilan, hubungan inflasi tinggi dan global ini. Oke. Ini di skip boleh. Oh iya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu tentang masalah pengangguran. Masalah pengangguran, kalau dari sudut pandang tenaga kerja itu sangat menguntungkan karena Di skip habis itu bentar lagi. karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Namun jika dikaji dari sudut penyedia lapangan kerja atau dana sosial, keamanan politis, itu sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah. Bahkan menjadi problem yang harus kita atasi bersama. Kesimpulannya dari pengangguran, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jika tenaga kerja lebih kecil dari lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Terus tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks. Lanjut ke materi selanjutnya, itu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional. Dan kedua, ada pengangguran siklikal perekonomian. Terus ada pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Untuk penjelasannya kita ringkas sedikit saja. Pengangguran friksional itu yaitu pengangguran normal adalah pengangguran sebanyak 2 atau 3% di sebuah negara. Pengangguran siklikal adalah permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Ya, oke teman-teman, ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman dari materi pengangguran tadi? Cukup. Aku udah sedikit. Aku mau nambah tapi tadi melihat kameramennya kayak profesional banget. Ya, ibu mau nambahin sedikit ya teman-teman ya. Tuh kan? Pengangguran terbuka ya. Pengangguran terbuka benar yang dijawab Yogi tadi, tapi ibu menambahkan pekerja yang bekerja tapi pekerja yang belum bekerja tapi masih dalam mencari pekerjaan itu termasuk dalam pengangguran terbuka. Kalau pekerja bukan pekerja ya, individu yang sedang mencari kerja itu termasuk dalam kategori pengangguran terbuka. Itu. Jadi mengapa jumlah pengangguran terbuka itu banyak? Karena kategori itu tadi 2. Oke. Terus yang dikatakan mengapa terjadi inflasi ya? Inflasi, benar jawaban dari presentasi. Hanya ibu menambahkan lagi, inflasi bisa terjadi apabila terjadi kelangkaan akan barang dan jasa. Kalau Hai, Ukti. Oh iya dia. Kira malu. Ayo. Coba tolong jelaskan apa itu pengangguran terbuka dan berikan contohnya.
saya ingin menjawab pertanyaan dari Nahda, yaitu apa yang dimaksud dengan pengangguran terbuka ya? Pengangguran terbuka itu pengangguran yang dimana terciptanya itu dari akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Untuk contohnya, Untuknya seperti tiap tahunnya kita selalu ada kelulusan setiap sekolah, sedangkan lowongan pekerjaan semakin menyempit, sedangkan orang yang lulus bertambah. Itu salah satu contoh pengangguran terbuka. Oke. Dengan pengangguran struktural. Struktural. Iya. Saya ingin jawab untuk pertanyaan dia, apa yang dimaksud dengan pengangguran struktural? Pengangguran struktural adalah pengangguran karena kemerosotan perekonomian akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Contohnya, misal waktu COVID kemarin karena pemerosotan ekonomi, maka banyak tenaga kerja yang harus putus. Itu salah satu contoh. Oke, ada lagi? Kalau kurang boleh ditambah. Oke, thank you penjelasannya, presentasinya. Saya mau tanya, ya, yang seperti kita tahu akhir-akhir tahun ini kan emang inflasi itu terus meningkat ya, meningkatnya juga nggak kira-kira. Saya mau tahu apa sih biasanya faktor-faktor yang menyebabkan inflasi itu terus meningkat. Thank you. Hai, kece, badai. Jadi apa biasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi? Inflasi adalah kegiatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti banyaknya pemerintah dari masyarakat, pertambahan penawaran uang, peningkatan biaya produk, defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru, gagal pasar, naiknya harga barang impor. Nice. Ayo, siapa yang mau nikah? Tanya nama tiganya. Sapik boleh bertanya. Sapik. Gimana, Pik? Yang nomor 1 ya. Iya, nggak usah pacaran apa? Apa yang dimaksud dengan inflasi dan kurva Phillips? Saya respon aja ya. Pertanyaan saya tadi itu apa yang dimaksud dengan inflasi dan kurva Phillips? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Sedangkan kurva Phillips itu suatu teori tentang pembahasan inflasi tersebut. Pengangguran teknologi itu pengangguran dapat mulai ditimbulkan oleh adanya kita langsung ke materi nomor 3, yaitu jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Itu pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah pengangguran. Setelah itu bintang di materi 4. selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran itu ada beberapa. Yang pertama, berkurangnya pendapat masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran. Oke. Yang kedua, ada menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Lalu yang ketiga, ada kekacauan politik dan sosial. Yaitu sebagai berikut. Yang kalau mengatasi pengangguran, caranya yaitu yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Untuk yang kedua, tenaga kerja dari tempat dan Ngapain, Dam? dari tempat. Belajar apa nih? Ekonomi yang Makro. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang kedua ada deregulasi dan debirokratisasi berbagai bidang industri untuk mengantar timbulnya investasi baru. Lalu ada cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Yang kedua, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika
Yaitu selanjutnya ada pengangguran siklus, yang dimana cara mengatasinya yaitu mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu apa hubungan pengangguran dengan kebijakan pemerintah? Hubungannya yaitu pertama, pengangguran dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Lalu pengangguran dan kebijakan segi penawaran adalah mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Kebijakan fiskal moneter dan segi penawaran dalam kebijakan fiskal akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Maka dalam kebijakan moneter yang diputuskan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau suku bunga untuk merubah pengeluaran agregat. Kedelapan, saya akan menjelaskan beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu 1. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, 2. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, terakhir memperbaiki kesamaan pembagian pendapatan. Itu Tarik simpulannya, intinya pengangguran itu tidak lepas dari keterkaitan antara lapangan pekerjaan, pekerja, dan ekonomi di suatu negara. Misalnya, boleh teman-teman jika ada kurang lebih boleh dipertanyakan.